Halo semuanya, kembali lagi di channel Budi Cole. Kali ini gue akan membagikan hasil bukan eksperimen sih, tapi lebih pencarian gue, pencari tahu, gue juga pengen update juga perihal berapa sih harga jasa mural di Jakarta. Nah, let's go. Jadi beberapa hari lalu itu gue ada proyekan untuk mengerjakan sebuah lapangan pedal di daerah Bekasi. Gue diminta seperti biasa untuk survei, untuk melihat lokasinya, untuk melihat besarannya seperti apa, dan ngobrol langsung sama sama pengelola yang jadi bahan diskusi karena itu dari teman ke teman akhirnya sampai ke gua, diminta untuk datang, untuk survei, untuk lihat kira-kira bagusnya diapain, bagusnya digimanain, dan tentunya perihal harga. Nah, dari ketika dibilang perihal harga, eh, dia juga cerita bahwa dia selama ini belum pernah punya, si calon klien ini belum punya pengalaman sebelumnya untuk menggunakan jasa mural. Jadi dia banyak 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 bertanya, dan gue juga membagikan apa yang gue tahu tentunya gitu. Tapi gue juga jadi penasaran, hari ini kan banyak banget teman-teman tentunya ya, karena seprofesi juga sama gue dan yang lain, yang mana dia menjual jasa sebagai jasa pembuat mural gitu. Cukup menarik karena flashback sedikit sekitar 10 tahun lalu atau sekitar 5 tahun lalu lah ya, paling paling jauh sebelum pandemi lah. Gue waktu itu pernah jadi bagian dari manajemennya Gardu House, juga terlibat di Gardu House, dan pernah ikutan di beberapa project mural gitu. Pada saat itu tuh Gardu House mematok harga 2 juta per meter. Itu menurut gue, wah, angka yang gede banget. Per meter tuh hitungannya per meter persegi ya, jadi ukuran 1 kali 1 jadi gitu tuh, ada minimum ada maksimum lah, dan tentunya harganya negotiable, dan masih bisa dibicarakan lebih lanjut gitu. Jadi pada saat itu juga emang jadi patokan, jadi acuan, dan pemainnya juga belum banyak pada saat itu, dan mural atau graffiti atau gambar di tembok tuh belum jadi sebuah bentuk artistik yang oke atau sedang tren pada saat itu. Terus berlanjut, wave-nya makin tinggi, permintaannya tentu makin banyak, terus lambat laun pelakunya juga makin banyak juga gitu. Terus jadi menarik, saling saling negosiasi, saling cari cari kliennya dan lain sebagainya gitu. Tapi menurut gua satu hal yang tidak menarik adalah perang harga gitu ya. Tapi ya namanya orang usaha, namanya orang berbisnis, tentu apa namanya, punya punya caranya masing-masing, punya strateginya masing-masing gitu. Tapi kali ini gue pengen bagikan hasil apa yang sudah gue lakukan. Gue menanyakan beberapa apa namanya, beberapa jasa mural yang gue temukan di Instagram, di Google, di mesin pencarian gitu ya. Gue japri satu persatu, pengen nanyain dengan ukuran sekali, berapa kali berapa, dengan hitungan meter persegi, harganya berapa. Karena gini, karena hampir semua yang gue tanyakan pertama itu adalah yang ditanyakan itu per ukuran yang akan digambar itu berapa kali berapa. Itu pertama. Itu basic banget. Jadi emang cara menghitung paling gampang dan paling mudah itu adalah dari bidangnya dahulu. Berapa kali berapa per meternya. Nah, habis dari situ yang kedua adalah kerumitan desain. Jadi di kerumitan desain ini bisa bisa menambah atau mengurang dari harga per meter tadi. Misalkan eh, si klien pengen realis, si klien pengen gambarnya 3D, pendekatannya trick art atau hyper realis gitu ya. Jadi itu harganya pasti lebih mahal gitu. Itu mempengaruhi harga per meternya karena beda-beda. Terus harga 2D yang basic, yang cuman ngeblok warna-warna gitu,
itu juga pasti harganya beda dan lebih murah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut gue lokasinya di mana. Jadi biasanya para teman-teman yang mengerjakan, yang memiliki bisnis jasa mural, menanyakan lokasinya di mana. Karena biasanya mereka ngukur jarak untuk akomodasi dan tempat tinggal. Pasti itu masuk dalam hitungan atau masuk dalam quotation yang akan dikirimkan ke klien. Setelah itu akan ada negosiasi juga perihal desain, revisi dan lain sebagainya. Cuma menurut gua dari pencarian ini yang paling menarik adalah masing-masing itu punya range harga yang hampir sama, range harganya hampir sama, tapi yang gua nggak habis pikir adalah harganya jauh banget dari yang 5 atau 7 tahun lalu ketika gua ikutan di Gardu House waktu itu. Harganya jauh banget gitu. Ini buat jasa mural di Jakarta aja yang pengerjaannya tuh di basic, yang desainnya nggak macam-macam lah. Jadi desainnya nggak terlalu rumit gitu. Itu harganya 350.000 per meter. Gue nggak tahu 300. Gue juga nggak, akhirnya karena tahu harganya segitu langsung shock. Yang kedua yang gue pertanyakan adalah kira-kira alat dan bahannya menggunakan apa ya. Dengan harga 350.000 per meter tuh lo bisa menggunakan apa, apalagi kebiasaannya kan kalau nggak outdoor indoor gitu ya. Outdoor justru lebih lebih tantangan banget gitu. Penggunaan tools jadi penting gitu ketika outdoor. Indoor juga begitu, ruangannya ber-AC atau tidak gitu. Itu juga mempengaruhi ketahanan si karya mural tersebut yang ada. Cuma ketika mendengar itu, terus ada beberapa penyedia jasa itu ngirimin gue portofolio, ngirimin kompronya, ngirimin, bahkan udah ada yang ngirimin quotationnya juga. Jadi gue jadi tahu gitu penggunaan catnya apa aja. Ada yang menggunakan cat tembok untuk outdoor indoor, ada yang menggunakan cat semprot, dan itu juga cukup menarik gitu. Jadi karena saling punya strategi, saling punya perspektif dan pandangan gitu, dan pandangan ya. Jadi mereka tuh tahu tools apa yang biasa digunakan dengan harga tersebut. Jadi gue cukup menggarisbawahi bahwa sekarang dengan harga 350.000 per meter, teman-teman bisa menggunakan jasa mural tersebut. Tapi tentunya juga dengan quotation yang negotiable, dengan revisian desain yang terkadang klien tuh BM banyak mau tapi duitnya tipis gitu. itu banyak pendekatan yang dilakukan lah antara penyedia jasa dan klien. Cuma menurut gua yang jadi pertanyaan menarik ini, wave-nya sampai kapan mural sebagai artistik di kafe, di rumah, di kantor dan lain sebagainya. Yang kedua, apakah harganya semakin turun atau harga mural semakin naik? Itu jadi pertanyaan menarik juga. Karena gue yakin juga banyak teman-teman di luar sana yang menggantungkan hidupnya dari penyedia jasa mural ini gitu. Dan tentunya masing-masing punya value masing-masing dengan berdasarkan pengalaman, teknik, problem solve tentunya. Jadi kalau temboknya sering kena air di outdoor segala macam udah tahu, itu berdasarkan pengalaman tentunya. Yang selanjutnya adalah bagaimana penyedia jasa mural juga tidak hanya mengerjakan apa yang diinginkan klien, tapi justru memberi pandangan gitu bahwa kalau mural yang seperti ini di dalam ruangan mungkin akan menakuti atau apa segala macam. Jadi banyak memberi sugesti, itu jadi nilai plus juga sih gue rasa buat penyedia jasa mural. Jadi lebih banyak diskusinya, lebih banyak konsultasinya di proses itu tuh yang perlu ditekankan banget sebelum ke produksi. Karena setelah produksi juga banyak hal yang bisa terjadi gitu, tapi bisa diantisipasi setelah. Buat teman-teman yang penyedia jasa mural, tetap semangat, tetap tetap memberikan wahana yang baik lah untuk para klien dan buat orang banyak yang datang
ke tempat yang teman-teman muralkan gitu ya. Jadi jadi bisa yang melihat jadi senang, yang ngerjain juga senang, klien juga senang. Terima kasih banyak semuanya udah nontonin video terkait berapa sih harga mural dan tentunya bla 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 lainnya yang gue sampaikan. Semata-mata video ini untuk pembelajaran kita bersama, untuk kita cari tahu bersama. Ikutin terus channel Budi Cole, jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Dan tentunya di playlist itu juga gue udah menyediakan belajar bareng Budi Cole, karena video-video edukasi ini akan gue masukkan di semua playlist tersebut, dan gue butuh komentar, kritik, dan saran dari teman-teman untuk hal-hal apa saja sih yang kira-kiranya bagus atau baik untuk kita pelajari bersama.